Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya, semoga di hari Sabtu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, semoga di hari ini, hari Sabtu jam 1 siang, kita selalu diberikan kesehatan dari Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman, kita sudah masuk ke pertemuan kedua, kawan-kawan ya. Kita akan tunjukkan share screen pertemuan kedua ini, kawan-kawan ya. Iya, oke. Ya. Baik, kawan-kawan. Kita bicara tentang manajemen investasi pasar modal, pertemuan kedua. Kita akan bicara lebih luas lagi. Memang dalam pelajaran ini memang harus ada hitung-hitungan ya, tetapi karena ya mungkin karena keterbatasan waktu juga karena kalau perhitungan terlalu berat nanti ya, jadi kita lebih banyak menggunakan studi kasus ya. Baik teman-teman, saya akan share screen kepada teman-teman. Jangan lupa passwordnya ya, jangan lupa kawan-kawan passwordnya ya, yang sudah saya berikan kepada Anda, jangan hilang ya. Nah, pada saat online nanti absensi Ibu pimpinan kita, Ibu Dr. Erna Widodo. Ya, teman-teman, kita akan bicara tentang pasar modal Indonesia. Terima kasih Bang Ita Surampayet ya, sukses selalu ya. Kita akan memahami pentingnya bagaimana lembaga pasar ya. Sekarang ini kekuatan ekonomi suatu bangsa tercermin dari kelengkapan aktivitas lembaga pasar yang sekarang dimiliki ya, meliputi pasar uang ya atau foreign exchange ya. Ini mungkin kalian suka dengar ya. Lalu ada pasar komoditas ya. Lalu ada pasar modal dan ada pasar berjangka atau future market ya. Nah, kita akan lihat kawan-kawan gambarnya ya. Mudah-mudahan bisa terlihat dengan jelas di layar screen Anda ya. Di mana kita lihat gambarannya sebagai berikut ya. Mohon diperhatikan kawan-kawan ya. Ini adalah pasar uang, lalu ada pasar modal, ada pasar komoditas ya, satu pasar kesatuan ya. Lalu akan ada produk turunannya namanya derivatif ya. Nanti bab yang akan datang kita akan jelaskan lagi. Dari derivatif ada 3 yang dijual, namanya pasar berjangka ya. Lalu ada option market dan future market ya. Nah, kita akan lihat apa sih yang disebut gambar tersebut ya. Nah, pasar uang atau pasar modal dan pasar komoditas dikategorikan pasar tunai atau spot market ya. Ini bahasa-bahasa ini kita harus harus bisa kita kuasai ya. Dan pasar berjangka adalah future market. Jadi ada perbedaan ya, pasar tunai, spot market ya. Lalu ada pasar berjangka bernama future market ya. Nah, kawan-kawan, kita lihat produk yang dibelikan di pasar spot, ya, artinya pasar tunai, juga diperdagangkan di pasar future, ya. Lalu perbedaannya apa nih, ya? Perbedaannya future market dan spot market terletak pada penyelesaiannya, ya. Pada spot market, penyelesaian pembayaran dan untung rugi, ya, segera dilakukan, ya. Biasanya kalau spot market investor menang, hari itu juga mendapatkan keuntungannya ya. Nah, future market bagaimana ya? Dilakukan 1 bulan atau lebih sesuai dengan kontrak perjanjian yang telah ditetapkan oleh lembaga pasar berjangka ya. Nanti kita akan masuk lagi ke bab 3 minggu depan. Nah, pembayaran future market harap diperhatikan ya. Apabila penyelesaian transaksi sesuai jangka pada saat jatuh tempo, maka pembayaran sistem European style ya. Lalu apabila penyelesaian transaksi setiap hari, maka pembayarannya sistem American style ya. Ada perbedaannya antara European style dengan American style ya. Kalau European style itu biasanya ini jarang dilakukan ya, mungkin kurang mengena ya. American style itu biasanya ada di New York Stock Exchange ya. Itu biasanya kita aplikasikan di Bursa Efek Indonesia ya. Coba Anda lihat di YouTube tentang
transaksi di Bursa Efek Indonesia ya. Agar bisa kita lihat gambarannya bagaimana ya. Nah, harap Anda perhatikan dengan baik kawan-kawan ya, pada pasar future apabila pembeli mengalami kerugian ya, maka penjualan mengalami keuntungan. Dan ini disebut zero sum game ya. Ya, mungkin teman-teman nanya, ini kayak ini ya, kayak gimana? Kayak yang baru-baru rame ini ya. Ya, sedikit hampir sama, tetapi hati-hati kawan-kawan ya. Makanya dalam pasar investasi dalam saham, future trading itu ada analisanya. Nanti kita akan pelajari ya. Nah, pada pasar option di mana pembeli memikul risiko terbatas ya. Dan penjual akan memikul risiko tak terbatas ya. Nah, di sini pembeli mempunyai hak satu opsi beli dan juga opsi jual ya. Artinya apa nih ya? Apabila harga naik, maka pembeli akan mengambil opsi beli ya. Lalu apabila harga turun, maka pembeli tidak akan membeli ya. Ya, produknya misalnya harganya lagi jatuh ya. Pembeli tidak akan membeli ya sebab merugikan ya. Tapi kalau harga ini lagi bagus-bagus nih ya. Misalnya harga ya kita ambil aja harga emas lagi bagus-bagus ya. Misalnya harga 800.000 per gram ya. Kita beli, kita yakin akan terjadi kenaikan ya, kita beli ya, pas di harga 1 juta per gram kita lepas ya. Nah, selanjutnya apabila harga cenderung turun, maka pembeli segera menjual ya. Ya, ini seperti orang dagang juga ya, kalau harga misalnya harga apa ya? Harga emas tiba-tiba turun nih kawan-kawan ya. Turun tiba-tiba ya. Tentu untuk mengantisipasinya investor akan menjual ya, tetapi jarang ya emas turun ya. Tapi kalau emas harga turun, orang-orang yang punya uang cepat-cepat membeli, buy ya. Dan jika harga naik, maka pembeli tidak akan melakukan pembelian ya. Nah, selanjutnya kawan-kawan kita lihat tujuan pasar modal, perhatikan ya. Tujuan pasar modal dapat dilihat dari 3 sudut pandang ya. Pertama dari sudut pandang negara ya. Pertama, pasar modal dibangun untuk tujuan menggerakkan perekonomian suatu negara melalui kekuatan sektor usaha bisnis perusahaan swasta ya, dan mengurangi beban negara ya. Maksudnya kekuatan sektor usaha bisnis swasta bagaimana ya? Tentu perusahaan-perusahaan besar membutuhkan dana ya, dana perputaran ekonomi dalam bisnisnya ya. Tentu dalam perputaran ekonomi bisnis perusahaan swasta tentu butuh uang ya. Uangnya bisa melalui masyarakat, bisa melalui obligasi swasta atau saham swasta ya. Nah, kita lihat saham-saham yang atau obligasi yang bagus itu bisa kita lihat kayak seperti Bank BNI, Bank Mandiri, Telkom, ya, Unilever ya. Mungkin Anda dengar ya perusahaan-perusahaan yang familiar ya, yang selalu memberikan keuntungan ya. Biasanya kalau obligasi atau saham yang bagus itu ya perusahaan-perusahaannya disebut blue chip ya. Blue chip bukan artinya chip biru, maksudnya blue chip itu artinya disukai oleh investor ya. Nah, kita lanjutkan kawan-kawan. Negara maju dilihat dari berbagai sektor usaha bisnis perusahaan swasta ya. Artinya kalau perusahaan swasta semakin berkembang, bergerak ekonominya, ekonomi suatu negara akan maju ya. Tentunya perusahaan swasta harus profesional ya, harus terlihat dalam pasar modal ya atau di Bursa Efek Indonesia ya. Biasanya Bursa Efek Indonesia ada tulisan TBK terbuka ya. Kita bisa melihat daftar perusahaan terlisting artinya terdaftar di Bursa Efek Indonesia ya, dengan perusahaan yang go public ya. Coba teman-teman buka ya di internet, di YouTube tentang perusahaan-perusahaan yang bagus, misalnya PT Unilever Indonesia, PT Bank Sentral Asia, PT Indosat ya, PT Indofood Sukses Bersama, PT Kalbe Indonesia, dan perusahaan-perusahaan besar lainnya ya, dan sebagainya ya. Nah, artinya lebih 100 negara di dunia ini sekarang mengandalkan pembangunan ekonomi melalui kegiatan pasar modal. Dan ternyata mengalami sukses luar biasa ya. Hal ini kita bisa lihat di Indonesia ya. Artinya di Indonesia ekonomi sekarang bergerak menggunakan pasar modal ya. Misalnya di Bursa Efek Indonesia, future berjangka dalam bentuk emas, kopi, ya, perkebunan dan berbagai hal ya. Lalu tadi kita nomor 1 tentang sudut pandang negara, lalu kedua sudut pandang
sudut pandang emiten, ya, di mana pasar modal merupakan sarana ya untuk mencari tambahan modal, ya, artinya tambahan modal dari masyarakat, ya. Tentunya kalau kita mencari tambahan dana dari masyarakat kan perusahaannya harus profesional ya, seperti Unilever, Indofood, Aqua ya. Nah, artinya perusahaan berkepentingan mendapatkan dana, uang ya, dengan biaya yang lebih murah dan itu hanya bisa diperoleh di pasar modal ya. Artinya kalau perusahaan mencari dana melalui masyarakat, masyarakat juga melihat perusahaan ini benar nggak ya, perusahaan ini kinerja benar nggak, bagus nggak ya. Harap diingat nih kawan-kawan ya, modal pinjaman dalam bentuk obligasi jauh lebih murah daripada pinjaman dari kredit jangka panjang di bank ya. Maka sekarang ini orang mencari dana atau mencari apa ya, bolehlah katakan pinjaman ya, tentunya menggunakan dana dari masyarakat ya. Nah, perusahaan yang terdaftar atau terlisting di Bursa Efek akan lebih ya terlihat ya perilakunya manajemen terbuka ya. Kalian nanti buka-buka ya, misalnya PT Unilever, PT Wings Group ya, bagaimana setiap tahun memberikan laporan ya. Kadang-kala laporannya setiap tahun ada tahun 2000, 2001, 2003, 2004 ya, sampai ini 2002 ya, 2020, 2019 ya. Yang terbaru pun dilaporkan ya, kalau Anda klik di Bursa Efek Indonesia ya. Sehingga di sini perusahaan akan terbuka, lebih transparan dan lebih profesional daripada manajemen konvensional yang dikelola manajemen keluarga atau sederhana ya. Lalu berikutnya ketiga, sudut pandang masyarakat ya. Artinya masyarakat sekarang memiliki sarana baru bagaimana menginvestasikan uang modal dalam bentuk saham atau obligasi ya melalui perdagangan transaksi keuangan di Bursa Efek Indonesia ya. Nah, apabila investasi dalam bentuk rumah tentunya dibutuhkan dana ratusan juta ya atau miliaran rupiah ya. Adapun investasi dalam bentuk saham, obligasi cukup di bawah 5 juta ya. Ini saya mengedukasi Anda juga tentang ada alternatif lain bagaimana untuk mengembangkan bisnis dalam bentuk investasi selain selama ini kan terpaku harus investasi dalam bentuk tanah, emas ya. Kita bisa dengan dana yang kecil ya di bawah 5 juta atau 3 juta investasi dalam bentuk saham dan obligasi ya. Sehingga ini adalah alternatif investasi yang bisa dicapai nasabah berbagai kalangan tingkat di bawah dari tingkat bawah sampai tingkat tinggi ya. Dan kalau kita lihat banyak mahasiswa yang baru ya masih ini ya masih kuliah ya juga menginvestasikan ini ya uangnya ya dari orang tuanya ya itu bagus sekali ya dalam bentuk investasi alternatif dalam bentuk saham atau obligasi ya. Nah, kita akan lanjutkan lagi tentang instrumen investasi kawan-kawan ya. Artinya instrumen investasi ada dua hal yang dikenal para investor atau masyarakat yang mengerti tentang ekonomi. Nanti kita akan ketemu lagi tentang studi kelayakan bisnis, kita bicara lagi investasi ya. Ini hanya bukan sekilas, hanya luarnya aja. Di studi kelayakan bisnis kita akan bicara lebih luas lagi ya. Ada dua investasi kita lihat atau masyarakat yang mengerti tentang ekonomi. Pertama, investasi langsung ya. Investasi langsung udah tahu lah kawan-kawan ya. Dalam bentuk tabungan, deposito ya. Artinya Anda menabung atau menyimpan uangnya 2 juta, 3 juta, 10 juta mendapatkan bunga ya. Lalu ada juga investasi langsung dapat diperjualbelikan ya. Misalnya surat-surat berharga ya, pendapatan tetap bisa menjadi pendapatan kita ya. Yaitu treasury bond ya, artinya obligasi pemerintah ya. Pemerintah juga mengeluarkan obligasi ya. Dana dari masyarakat untuk diputarkan kembali dalam ekonomi ya, membangun jalan, membangun rumah sakit, membangun berbagai prasarana ya. Lalu juga ada Federal Agency Security ya, ini adalah obligasi pemerintah ya. Misalnya obligasi pemerintah Provinsi Sumatera Utara, obligasi pemerintah Provinsi Jawa Barat, obligasi pemerintah
Provinsi Jawa Tengah, ya. Lalu ada juga municipal bond. Municipal bond ini kayak obligasi gimana ya? Kayak obligasi sebetulnya Kota Depok atau Kota Bekasi mengeluarkan obligasi ya untuk mendapatkan dana dari masyarakat untuk diputarkan kembali ya. Lalu ada juga corporate bond ya. Corporate bond ini artinya obligasi perusahaan ya. Biasanya perusahaan-perusahaan besar ya, misalnya Bank BCA, Bank BNI, Bank Mandiri, lalu ada lagi obligasi Unilever atau sahamnya ya. Lalu ada juga convertible bond ya. Convertible bond ini kayak gimana nih Pak Jonggi ya? Ini harus buka ya. Convertible bond ini biasanya obligasi dari perusahaan swasta ya. Tiba-tiba perusahaan swasta itu mengalami kegoncangan ya, tidak sanggup memberikan keuntungan atau dividen ya. Nah, kadang-kala perusahaan yang sudah mengalami kegoncangan ini dirubah obligasinya ya menjadi saham ya. Jadi tadinya awalnya Anda investasi dalam obligasi ya, tetapi perusahaan tersebut misalnya perusahaan ABC lah ya, PT ABC Jayakarta ya, tidak bisa membayar dividen kepada Anda, maka dirubah obligasinya menjadi saham ya. Nanti kita akan lihat lagi apa bedanya saham ya. Lalu ada saham-saham, yaitu saham preferen, ini saham istimewa, biasanya para pemodal besar ya, yang akan duduk di rapat umum pemegang saham. Lalu ada saham biasa, ya saham biasa ini biasanya saham yang dilepas dananya kepada di mana masyarakat akan membeli sahamnya ya, misalnya saham Telkom, saham Indosat, saham gudang garam ya, dan berbagai hal ya. Nah, saham-saham ini artinya apa sih kawan-kawan ya? Artinya Anda membeli saham ya di perusahaan tersebut, misalnya PT Gudang Garam atau PT Bank Sentral Asia, maka teman-teman membeli saham di perusahaan tersebut, artinya Anda juga ikut memiliki sebagian kecil ya, kalau sebagian kecil oke lah, atau sebagian besar sebagai pemilik perusahaan tersebut ya. Nah, lalu berikutnya ada opsi, ini waran adalah investasi untuk para investor besar ya. Mereka mendapatkan perlakuan khusus, yaitu biasanya mendapatkan dividen atau keuntungan lebih dahulu ya. Ini opsi put, opsi call adalah apa nih ya, untuk jual beli dalam saham ya. Nanti kita akan jelaskan lagi di bab berikutnya ya. Lalu ada future contract ya, artinya kontrak berjangka dalam bentuk emas, komoditi apalagi ya, komoditi kelapa sawit, komoditi produk-produk pertanian dan berbagai hal ya. Tadi kita bicara tentang investasi langsung, ini ada juga investasi indirect investment ya. Artinya indirect investment artinya investasi tidak langsung, di mana masyarakat investor yang memiliki kelebihan dana ya, artinya investor itu mereka memiliki kelebihan dana ya, dapat melakukan investasi dengan terlibat secara langsung, artinya ownernya atau investornya tidak ingin diketahui ya, atau pembelian aktiva keuangan cukup hanya memegang dalam bentuk saham dan obligasi saja ya. Investor yang melakukan kebijakan investasi tidak langsung, indirect investment, umumnya cenderung tidak terlibat atau tidak diketahui dalam pengambilan keputusan penting pada suatu perusahaan, contoh membeli saham atau obligasi yang dijual di pasar modal, dan itu juga biasanya dilakukan melalui perusahaan investasi ya, biasa ada namanya BNI Sekuritas, BCA Sekuritas, lalu BOSOA Sekuritas ya. Nanti coba teman-teman ya, sekuritas itu apa ya? Dilakukan oleh agen atau broker. Dengan begitu kita dapat memahami perantara agen tersebut dan mendapatkan sejumlah keuntungan yang dianggap fee ya, atau komisi ya. Ini bisa kita lihat misalnya investor Bapak Andre ya, melakukan investasi tidak langsung melalui perusahaan investasi misalnya Danamon Sekuritas ya, PT Danamon Sekuritas ya. Lalu PT Danamon Sekuritas ini akan mengelola keuangannya Bapak Andre ini dalam berbagai aktiva keuangan, diputarkan kembali, bisa dalam bentuk saham, bisa dalam bentuk obligasi, bisa dalam bentuk asuransi,
bisa dalam bentuk berbagai hal ya. Biasanya ada perjanjian dengan investornya, misalnya Bapak Andre. Tetapi kawan-kawan, saya harus ingatkan lagi nih, ya. Saya harus ingatkan lagi kawan-kawan ya, agar Anda nanti bekerja dalam usaha tersebut, bisnis tersebut, ya, atau Anda sebagai broker, ya, Anda harus mengetahui ya investor tersebut ya. Artinya mengetahui bagaimana apa investor tersebut ya kadang-kadang takut-takutnya uang tersebut uang yang tidak layak atau ilegal ya, hasil korupsi atau hasil apa ya, maka teman-teman harus cek investor itu siapa ya. Kalau Anda nanti sebagai broker dalam bidang investasi di sekuritas ya, jadi Anda harus cek investor itu siapa ya, agar Anda terhindar ya dari permasalahan ini ya. Banyak sekali ini, saya jujur aja, terjadi pencucian uang ya. Jadi teman-teman harus mengecek investor tersebut ya, uangnya dari mana, sudah mempunyai nomor pokok wajib pajak, pekerjaannya apa ya, sehingga itu sekarang sudah ada terlist ya, sehingga Anda nanti bekerja dengan baik, dengan aman ya, sebab semua akan terpantau ya melalui otoritas jasa keuangan, akan terpantau melalui PPATK ya, transaksi keuangan ya. Jadi Anda harus tahu investor itu siapa ya. Jangan diam-diam ya. Sehingga ini pentingnya sekali ya. Anda nanti sebagai manajer investasi harus tahu investor tersebut. Bapak atau Ibu siapa ya. NPWP-nya apa, pekerjaannya apa ya. Nah, dari NPWP kita akan tahu laporannya ya. Penghasilannya dari mana ya. Sehingga Anda terhindar dari kegiatan-kegiatan yang membahayakan Anda ya. Artinya kegiatan sekarang ini pencucian uang ya, dari uang-uang yang tidak layak ya. Demikian saran-saran saya ya, mohon diingat-ingat kawan-kawan ya. Nah, kita akan lanjut jenis pasar modal ya, ada 4, bisa kita lihat pasar pertama ya. Nanti kita lihat ya, ada emiten, penjamin emisi, ada investor ya, lalu ada agen penjual, ada investor beli ya. Nanti dibaca lagi kawan-kawan ya. Pasar pertama adalah perdana ya. Nah, berikutnya kita lihat lagi kawan-kawan, pasar kedua, ya, artinya ada AB beli, ya, lalu investor, ya, lalu ada AB jual, ya, investor melalui perusahaan investasi, ya, lalu masuk ke bursa efek, ya, lalu berikutnya ada central clearing, ya. Lalu ada central custodian ya. Bisa kita lihat ciri-ciri pasar kedua ya. Mau dibaca lagi kawan-kawan ya. Agar Anda mengerti ya pasar 1, pasar kedua ya. Nah, berikutnya kita lihat lagi pasar ketiga ya. Pasar ketiga adalah investor beli melalui multi market maker ya. Artinya ada pasar perusahaan seperti sekuritas yang tadi saya sebutkan. Lalu ada juga investor jual melalui perusahaan yang sekuritas yang tadi saya ceritakan. Lalu ada central clearing ya, dilanjutkan central custodian. Central custodian artinya market maker menyelesaikan pembayaran dengan central custodian ya. Ini untuk gambaran Anda ya. Nah, penting sekali nanti untuk pasar 1, pasar 2, pasar 3 ya. Artinya market maker menjadi anggota bursa OTC, over the counter market dengan anggota clearing custodian ya. Artinya di bursa efek, di otoritas jasa keuangan ada itu ya. Semuanya resmi ya. Berikutnya pasar keempat ya, kita lihat investor anggota ECN ya. Lalu ada melalui ECN ini ya. ECN ini namanya Electronic Communication Network ya. Bertransaksi ya. Sekarang udah makin canggih kawan-kawan ya. Ada investor beli, ada juga investor jual ya, anggota ECN. Artinya investor ini juga harus terdaftar kawan-kawan ya. Bukan ujuk-ujuk yang tadi saya ceritakan, misal Bapak Andre ingin ingin beli saham ya, ingin menjadi investor ya, Bapak Andre juga harus terdaftar ya melalui
anggota Electronic Communication Network ya. Jadi nggak kujuk-kujuk ini ya. Jadi data nasabah, data investor itu harus ketahuan kawan-kawan ya. Saya ingatkan lagi ya. Baik KTP-nya, NPWP-nya, penghasilannya, pekerjaannya ya. Lalu transaksi keuangan di perbankan bagaimana ya. Jangan-jangan dia Pak Andri ini makelar untuk apa ya? Untuk mengkelabui keuangan ya. Uang-uang yang tidak uang-uang yang haram atau ilegal ya. Jadi Anda harus perhatikan benar-benar ya. Jadi di market juga terdaftar, investor pun juga terdaftar. Jadi semua terbuka ya. Lalu berikutnya harga terbentuk dalam tawar-menawar langsung antara investor beli dan investor jual. Investor harus menjadi anggota ECN. ECN tadi saya bilang Electronic Communication Network, Central Custodian dan Central Clearing ya. ECN Central Custodian dan Central Clearing terjalin dalam satu sistem jaringan perdagangan secara elektronik ya. Sudah tidak bisa lagi apa ya? Diam-diam atau gimana ya untuk apa? Bermain ya hal-hal yang negatif ya. Nah, terakhir lihat ECN atau Electronic Communication Network harus terdaftar di Bursa Efek Indonesia ya. Oke. Nah, bagaimana sistem Central Exchange Bursa Efek Indonesia ya? Artinya sekarang terkomputerisasi ya. Artinya tidak ada lagi nakal-nakal, artinya semua terlink ya. Apalagi dalam suasana kecanggihan teknologi ya, semakin canggih kita. Artinya sekarang Bursa Efek cabang Surabaya, cabang Malang, cabang Makassar, cabang provinsi lainnya, cabang Medan, cabang Semarang akan terinput, akan terdata transaksi keuangannya, jual beli ya. Walaupun Anda di Makassar ada perwakilannya di Bursa Efek Indonesia cabang Makassar akan terketahui ya, terinformasi ya secara valid ya melalui kantor bursa, kantor pusat Bursa Efek Indonesia di Jakarta ya. Artinya kita lihat keterangannya mesin perdagangan utama kantor pusat Bursa Efek Indonesia, hubungan antara mesin utama di kantor pusat, kantor daerah ya dengan server melalui sarana satelit ya. Jadi semua semakin canggih kawan-kawan ya. Lalu nasabah investor datang ke kantor broker bisa di Kota Medan, Makassar, Semarang ya. Dapat melihat informasi pergerakan harga selama jam perdagangan berlangsung atau bisa dihubungkan melalui handphone Anda atau komputer Anda atau laptop Anda ya sebagai investor ya. Dengan adanya perwakilan Bursa Efek Indonesia, informasi dapat dijangkau di seluruh wilayah Indonesia kawan-kawan ya. Lalu berikutnya konsep internet trading sistem terbuka bisa kita lihat kawan-kawan ya. Artinya mesin utama perdagangan di Jakarta ini Bursa Efek Indonesia terhubung ya, baik di Surabaya, Semarang, Medan, Jakarta ya, dan Denpasar, Makassar dan kota-kota lainnya ya. Mohon dibaca lagi kawan-kawan ya. Iya, artinya pemilik saham nomor 4 ya membuka kesempatan ya, misal PT Unilever, BCA, Gudang Garam memberikan kesempatan para investor di daerah ya, entah di Surabaya, di Makassar ya, untuk melakukan transaksi atau menginvestasikan uangnya melalui Bursa Efek Indonesia ya. Artinya nasabah investor menerima rekening koran melalui kustodian bukan dari anggota bursa sehingga dapat mengendalikan kebenaran transaksi yang pernah terjadi setiap bulannya ya. Nanti dibaca lagi kawan-kawan ya. Kita sudah melewati 35 menit. Ini tugas pertama kawan-kawan, kita akan lebih banyak studi kasus ya. Kalau hitung-hitungan nanti terlalu ini ya. Jadi saya ingin memberikan Anda studi kasus untuk berpikir ya. Tadi kemarin kita sudah belajar tentang bab 1 bagaimana nih investor luar negeri tertarik menginvestasinya dana kapital ke Indonesia ya. Berikan 10 alasan secara lengkap dan mantap ya. Silakan jika Anda memberikan lebih dari 10 itu lebih bagus ya. Berikutnya 1B, jelaskan apa perbedaan saham dan obligasi ya. Coba dilihat-lihat ya di media sosial, di internet ya. Berikan penjelasan lebih lengkap dan mantap ya. Minimal 5 perbedaannya. Silakan jika Anda misalnya teman kita Mbak Tantik Riharyanti ya ingin menambahkan jadi 7 atau 8 is oke bagi saya ya, makin bagus ya.
Ingat, ya seperti biasa, tugas 1, 2, 3, 4, 5 dikirimkan lewat email, ya. Sehingga saya bisa menilai tulisan Anda berkualitas. Jangan copy paste, kawan-kawan, ya. Ya. Terus kita bicara masalah manajemen investasi, jangan ngomong kemana-mana, ya. Saya bukan tidak suka, ya. Jangan ngerembet ke politik, kebencian, ya, atau masalah SARA, ya. Udahlah, ya. Kita bicara manajemen investasi, ya. Jangan ngomong kemana-mana, ya. Nah, berikutnya nanti UTS harap Anda hadir di kampus TIGI, ya. Jadi soal akan saya berikan 2 minggu sebelumnya. UTS-nya dikirimkan ke kampus, ya. Jangan dititipkan, ya. Demikian kawan-kawan, salam sukses mahasiswi TIGI Jakarta, ya. Mohon dibaca lagi. Ya, kawan-kawan mohon di on kamera biar Ibu Dr. Erna Widodo bisa memantau kawan-kawan. Iya, oke. Baik kawan-kawan, tolong Yuli Tiara Febriantika, tolong on kamera. Iya, ini untuk Ibu Dr. Erna Widodo. Sebelumnya saya menyampaikan turut berduka cita atas berpulangnya Ibu Ros Simbolon dari istri Bapak Ketua Yayasan kita, Bapak Profesor Dr. John W. Limbong, PhD. Kiranya keluarga besar Bapak Profesor John W. Limbong diberikan kekuatan oleh Allah Maha Kuasa, baik dalam kekuatan dan penghiburan, dan kami menyatakan turut berduka cita Bapak Profesor John Limbong atas berpulangnya Ibu Ros Simbolon. Kiranya amal ibadahnya diterima oleh Allah SWT. Amin ya robbal alamin. Ya, di sini Ibu Erna ada mahasiswa kita, Tantik Riharyanti, Mas Sugeng Priyanto, Kang Aan Kurniawan, semoga anaknya sembuh, ya, sehat selalu Kang Aan, Sun. Lalu ada Mbak Meliana, ya Sun. Mbak Meliana Susi, selamat. Abang kita Romi Rangga dari Sumatera Barat, makin ganteng nih abang kita, ya. Ada juga abang kita Sarumpait, juga tambah ganteng nih, ya. Ada Mbak Romina Wiyah, ya semakin kece lah, ya. Lalu ada Immanuel Gading, Aisyah Ratnaningsi, Elin Lisiana, tetap semangat Mbak Elin, ya. Cepat selesai, ya. Lalu ada Yuli Aristiana. Iya, Pak. Oke. Ada Tiara Febriantika, Ferry Mahawawi, ya. Sukses, Randy Safi'i, Asep Hidayat, Melkior Siki, abang kita hitam manis yang paling ganteng dari Indonesia Timur. Ada Risto Triani, Desi Wulandari, Samsia Widya, Purwati Ningsi, Mei, Satria Adi Putra. Lalu ada Bang Edwin Saragi, ya. Oke, demikian. Terima kasih Samsia Widya. Demikian pertemuan kita hari ini, ya. Mohon dibaca lagi, ya. Kita akan lebih banyak studi kasus, ya, supaya Anda lebih terlatih membuka wawasan, ya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Selamat malam minggu, ya. Yang punya keluarga tetap happy selalu. Yang punya pacar jangan berantem, tetap bahagia, ya. Mudah-mudahan tetap serius hubungannya sampai ke pernikahan, ya. Akhir kata, wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, salam sukses, salam sehat selalu, dan salam sukses. Terima kasih, Pak. Sukses. Terima kasih, Pak. Terima kasih ya, Pak. Terima kasih, Bapak. Sukses, terima kasih. Sukses semuanya, ya. Terima kasih. Amin.